Pada suatu pagi yang cerah, sebelum bel masuk berbunyi, murid-murid SMA Negeri 1 Cimahi kelas 11 IPS 2 sedang bersiap untuk menghadapi ulangan bahasa Indonesia yang dikenal cukup sulit karena mereka harus membaca teks-teks panjang dan teliti dalam memilih jawabannya. Sementara itu, salah seorang murid di antara mereka bernama Rada tengah mengobrol dengan temannya dari 11 IPA 7 bernama Vidya di koridor depan kelas 11 IPS 2. Vidya, kamu kan sudah ulangan bahasa Indonesia. Berapa nilainya? Alhamdulillah 100 Ra. Wah, hari ini aku ada ulangan bahasa Indonesia. Aku jadi takut nilai ulanganku di bawah KKM. Ya jawabanmu dong. Kan guru bahasa Indonesia kita sama pada hafal. Loh, memangnya kamu tidak belajar? Kalau aku memberikan jawabanku kepada kamu, aku akan dapat apa? Oke deh, oke. Aku bakal traktir kamu pas pulang sekolah nanti. Dengan makanan atau minuman apapun yang kamu mau. Tapi please, bantuin aku ya. Nah, gitu dong. Ini kertas ulanganku. Kamu bisa lihat jawabannya di situ. Rada pun senang karena mendapat sontekan ulangan dari kelas lain. Vidya, meskipun ia murid yang pintar, tetapi begitu Rada menyogoknya dengan traktiran makanan, ia langsung memberikan kertas ulangannya yang bernilai sempurna itu tanpa berpikir panjang. Tak mereka sadari, ternyata Mira memperhatikan mereka sejak tadi dari dalam kelas. Mereka sedang apa ya? Entahlah, sebaiknya aku hampiri saja. Mira, Sedang apa? Ayo masuk. Sebentar lagi ulangan akan segera dimulai. oh iya, baiklah. Darat, aku harus masuk ke kelasku. Iya Vidya, dadah. Kemudian kedua sahabat itu, Mira dan Rada, duduk di bangku masing-masing. Sebenarnya di kelas 11 IPS 2, satu meja hanya untuk satu murid, tetapi meja Mira dan Rada bersebelahan sehingga mereka bisa sangat akrab. Persahabatan mereka sudah terjalin selama 1 tahun dan menjadi teman yang asyik untuk mengobrol dan pergi kemanapun bersama. Namun hari ini ketika ulangan tiba dan semua murid 11 IPS 2 sedang fokus mengerjakan soal, Mira melihat Rada tengah menundukkan kepalanya ke bawah meja seperti menatap secari kertas. Apa yang sedang Rada lakukan? Jangan-jangan itu adalah kertas contekan. Astagfirullah, sebaiknya aku tidak cepat menafsirkan. Rada tidak menyadari bahwa Mira memperhatikannya dari tadi. Ia terus saja melihat jawaban di kertas ulangan Vidya itu, kemudian menuliskannya di kertas ulangan miliknya. Tak berselang lama, akhirnya Mira memanggilnya dengan nada berbisik dan diam-diam. Rada, itu kertas apa? Rada terkejut dan menoleh ke arah Mira sembari menyembunyikan kertas ulangan Vidya sehingga tidak lagi terlihat. Bukan apa-apa kok, cuman kertas kotetan aja. Oh, begitu. Oke. Mira pun berkata kepada dirinya sendiri dengan nada pelan. Tidak mungkin Rada melakukan hal curang seperti itu. Aku mengenalnya dengan baik. Tapi, mengapa ulangan bahasa Indonesia ada kotetannya? Sebaiknya aku berhusnuzon. Ulangan pun selesai. Lalu, Pak Dafal telah memeriksanya dan menghitung nilainya. Ia langsung mengumumkan nilai setiap siswa. Rada, kamu 100. Merah, kamu 100. Mira, kau dengar itu? Akhirnya aku berhasil mendapatkan nilai 100 di pelajaran bahasa Indonesia. Duh, senangnya. Iya, Alhamdulillah Rada. Selamat ya. Sejujurnya, Mira merasa aneh dengan hal tersebut. Justru karena ia mengenal Rada dengan baik, ia tahu bahwa Rada sangat lemah dalam bidang bahasa Indonesia. Nilainya hampir tidak pernah di atas KKM. Mira
sudah sering membantunya belajar bahasa Indonesia. Tetapi Rada tetap sulit memahami pelajaran itu. Mira ingin berprasangka bahwa seseorang mungkin saja berubah menjadi lebih baik. Tetapi kejadian saat Rada bertemu Vidya tadi pagi, dan Rada yang tampak melihat kertas contekan membuatnya mendatangi Pak Dafal di ruang guru pulang sekolah untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum Pak, permisi. Bisa bicara sebentar? Waalaikumsalam. Iya, mau membicarakan apa, Mera? Saya tidak yakin bahwa sahabat saya Rada mendapatkan nilai 100 dari hasil sendiri. Tadi saya lihat dia sedang menjalin jawaban dari kertas contekan yang dia simpan di bawah meja. Mera, bagaimana kau bisa seyakin itu? Jangan menuduh sembarangan jika tidak ada bukti. Sebenarnya, saya berat hati menyampaikan ini kepada Bapak. Tapi, kebenaran harus ditegakkan, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Kalau begitu, mari kita langsung ke kelas dan mencari barang buktinya di meja Rada. Baik, Pak. Alangkah terkejutnya Pak Dafal dan Mira menemukan kertas ulangan Vidya di kolong meja Rada. Itu artinya dugaan Mira benar. Kertas ulangan Vidya tersebut tampak lecek dan kotor karena mungkin dari debu kolong meja serta karena usaha Rada yang saat ulangan menyembunyikannya. Rada benar-benar keterlaluan. Untuk apa coba? Kalau ulangan Vidya ada di kolong mejanya. Apalagi kalau bukan untuk contekan. Mera, jangan kau salah gunakan kebaikanmu itu. Sudah bagus kau melapor kepada Bapak. Tidak perlu merasa tidak enak kepada Rada hanya karena ia sahabatmu. Ayo, panggil dia sekarang. Iya, Pak, benar. Baiklah, saya akan memanggil Rada. Rada memenuhi panggilan Mira. Ia masuk ke kelas yang saat itu sudah kosong dan menghampiri Pak Dafal serta Mira yang sedang duduk berhadapan di meja guru. Kemudian Rada ikut duduk di sebelah Mira berhadapan juga dengan Pak Dafal yang tampak marah. Maaf lama Pak, tadi saya ke kantin dulu bareng Vidya. Mendengar ucapan Rada, Pak Dafal semakin yakin bahwa Rada memang menyontek dari Vidya dan sebagai gantinya Vidya mendapat imbalan sesuatu dari Rada. Ada apa ya Pak? Mira juga ternyata ada di sini. Apa Bapak mau memberikan hadiah kepada kita karena kita mendapatkan nilai tertinggi di kelas? Tidak usah merasa bangga, Rada. Apabila nilai sempurna itu kau dapatkan bukan dari hasil usahamu sendiri. Rada sangat kaget, takut, dan panik. Ia seketika berdiri dari tempat duduknya. Saat itu pula perang batin terjadi di dalam dirinya. Ada setan dan malaikat yang sedang berdebat, berusaha memengaruhi Rada. Rada, cepatlah tutupilah kebohonganmu dengan cara berbohong, dengan berkata apabila Mira iri dengan nilaimu yang bagus itu. Astagfirullah, jangan dengarkan apa kata setan Rada. Bicaralah yang sejujurnya, manusia memang tempatnya salah dan hilaf. Namun tetapi bedanya, ada manusia yang tahu diri dengan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Coba kamu pikirkan, apabila kamu berkata jujur, Pak Dafal pasti akan menghukummu. Dan kamu pasti akan kehilangan kehormatan sebagai murid yang mendapatkan nilai terbaik di kelas. Tidak Rada, apa gunanya kebanggaan dan kehormatan di hadapan manusia dengan nilai yang 100 itu jika engkau mendapat kehinaan dan kemurkaan di hadapan Allah karena ketidakjujuranmu itu. Sungguh apa yang dikatakan malaikat itu omong kosong. Semua ini pasti salah Mira yang telah merencanakan semuanya. Karena itu kamu ketahuan oleh Pak Dafal. Ia sungguh-sungguh sahabat yang buruk. Tidak Rada, Mira tidak Belum sempat malaikat melanjutkan perkataannya, Rada sudah menunjukkan muka kesal dan marah. Niat buruk sudah menguasai dirinya. Setan telah menang. Lalu Pak Dafal dan Mira menyadarkan Rada yang dari tadi
melamun. Kenapa kau diam saja, Rara? Tidak Pak, tidak. Aku tidak menyontek dari kertas ulangan Vidya. Tanpa Rada sadari, sebenarnya ia telah mengungkapkan kecurangannya sendiri karena pada Val dan Mira bahkan belum menuduh begitu. Ya, jadi saat kau ulangan, kau menyontek dari Vidya kan? Tidak Pak, aku tidak menyontek. Ini pasti rencana buruk Mira. Ia memfitnahku karena dia tidak suka aku mendapatkan nilai 100. Akui saja, saat aku ulangan, kamu tampak mencurigaiku. Bahkan saat kamu mengucapkan selamat, kau seperti tidak ikhlas. Rada, jangan bicara sembarangan. Aku ini sahabatmu. Aku melaporkan ini kepada Bapak karena aku peduli sama kamu. Kecurangan dan kebohongan adalah perilaku tercela dan dibenci oleh Allah. Percuma kalau kamu dapat 100, tapi kemampuanmu 0. Apa-apaan kamu ini? Beraninya kau menceramahiku. Aku tidak butuh nasihatmu. Kalau kau memang benar-benar sahabatku, seharusnya kau tidak mengatakan kepada Bapak dan menyimpan ini sebagai rahasia. Kau benar-benar sahabat yang buruk. Astagfirullah Rada, bagaimana kau bisa mengatakan hal itu? Setahun kita bersama, melewati suka dan duka dan membuat berbagai memori indah. Dan sekarang, hanya karena keegoisanmu, hanya karena satu hal saja, semua itu hancur. Aku sendiri juga tidak menyangka, Mira. Ternyata, di balik sifat baikmu itu, kau bermuka dua. Kau tidak ingin aku bahagia, Mira. Aku membencimu. Aku membencimu. Hentikan, Rada. Kau benar-benar tidak tahu malu ya. Sekarang, ikut Bapak ke ruang guru. Kau akan mendapatkan hukuman yang pantas dan Bapak akan mencari bukti lain. Bapak juga akan memanggil Vidya. Pada Val menarik tangan Rada dan membawanya menuju ruang guru. Sementara itu, Rada tak mengalihkan pandangannya dari Mira dengan masih dipenuhi kebencian. Aku tidak akan memaafkanmu. Rada, aku memang sahabat yang buruk. Seharusnya selama ini aku selalu mengingatkanmu dan menjadi tempat bagimu untuk berbagi keluh kesah. Aku ikhlas atas perbuatanmu padaku, dan aku juga telah memaafkan kata-kata yang kulontarkan tadi. Bagaimanapun, kebenaran harus selalu ditegakkan, walaupun menyakitkan, walaupun persahabatan kita yang jadi korbannya. Ini semua demi kebaikanmu, Rada. Demikianlah kisah persahabatan antara Mira dan Rada yang hancur karena ditegakkannya sebuah kebenaran. Hari-hari berikutnya, mereka tidak lebih dari sekedar teman sekelas biasa. Sejujurnya, mereka sedih harus berpisah. Tapi, perbedaan prinsip membuat mereka sulit bersama. Terlebih lagi, Rada selalu mencoba untuk menjauhi Mira. Namun tak apa. Yang penting Allah ridho dan yakinlah bahwa kebenaran telah dibela. Allah akan membuat hubungan mereka baik-baik saja seperti sedia kala.